Bagaimana sih tips membangun bisnis dalam kondisi finansial yang terbatas? Tips pertama adalah satu, baik guys, kita lanjut apa yang sudah kita uraikan di depan. Bagaimana sih tips membangun bisnis dalam kondisi finansial yang terbatas? Tips pertama adalah satu, kita punya niat. Yang kedua, kita melihat bahwa peluang bisnis yang akan kita jalankan itu mempunyai prospek yang baik, yang merupakan satu kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, upayakan dalam membangun satu bisnis itu orientasinya adalah untuk kepentingan orang banyak. Ya, kalau kita sudah bisa melihat itu, bahwa orientasi bisnis adalah sesuatu usaha yang nantinya akan dipakai oleh orang banyak, membantu kelancaran orang lain, artinya ada satu kebutuhan yang akan saling bersinergi di situ, dan kebutuhan itu akan selalu digunakan oleh pihak-pihak lain sebagai sarana untuk memperlancar proses bisnisnya mereka juga. 9 tahun yang lalu saya membangun usaha ini dengan modal yang sangat terbatas, dengan modal tekad. Akan tetapi sebelumnya saya pernah belajar untuk logistik ini, baik dari sisi manajemen ataupun pengelolaan usaha. Saya pernah menjadi seorang HRD di satu perusahaan logistik ternama kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun. Dilanjutkan saya pernah menjadi seorang pimpinan cabang di daerah. Dari situ saya mengetahui bagaimana menjalankan bisnis yang seharusnya, ya. Tapi yang namanya kerja pasti ada batasan-batasan. Beda dengan kita berusaha sendiri. Bedanya kalau kita kerja, kita setiap bulan pasti akan terima gaji atas apa yang kita kerjakan. Sedangkan kalau kita berbisnis, ketika kita dapat keuntungan, ya kita akan dapat lebih. Tapi ketika kita dapat kerugian, ya kita akan merasakan kerugian itu juga. Jadi ya adalah kelebihan dan kekurangannya. Tapi masing-masing orang punya keinginan yang berbeda-beda. Gak semua orang memiliki jiwa usaha, gak semua orang juga memiliki jiwa bekerja. Artinya semua itu adalah pilihan kita. Dalam prosesnya mungkin 9 tahun yang lalu, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu ketika saya akan memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Karena satu keadaan, akhirnya memang saya mau tidak mau harus menjalankan bisnis itu. Apapun yang terjadi di kita, berbekal dengan pengalaman yang ada, kemampuan yang sudah saya miliki, saya mencoba untuk memberanikan diri membuka usaha tersebut. Terlebih dahulu saya meminta doa restu kepada orang tua, karena yakin setiap bisnis yang kita lakukan tanpa ridho dari orang tua, atau aktivitas yang kita lakukan tanpa ridho dari orang tua, gak mungkin itu akan menjadi sukses. Jadi guys, jangan pernah menganggap sepele ridhonya orang tua untuk kehidupan kita ini. Sekalipun dalam kondisi yang terbatas, saya menjalankan ini dengan niat yang kuat bahwa proses perjalanannya harus saya lakukan. Banyak hal yang saya hadapin dalam proses di awal sampai 3 tahun pertama. Bahkan kalau boleh saya cerita, saya memulai bisnis ini dengan tempat mungkin yang sangat mungkin kurang layak ya.
untuk dijadikan satu kantor. Tapi karena kemampuan, akhirnya saya memang harus mengambil itu, dan keterbatasan finansial. Yang terpenting bagaimana bisnis ini bisa jalan. Bisnis ini basicnya adalah bisnis kepercayaan, guys. Jadi ketika orang percaya sama kita, tentunya mereka memberikan sesuatu yang lebih ke kita. Kepercayaan melebihi dari uang. Ya, dalam prosesnya tidak mudah. Di bulan-bulan pertama saya memiliki 2 orang karyawan, yang tentunya kalau kita punya karyawan, kita punya kewajiban untuk membayar gaji, bahkan uang makan mereka. Karena saking minimnya modal tersebut, membayar uang makan karyawan pun kita kesulitan, apalagi membayar gajinya. Tapi dengan pendekatan secara persuasif, karyawan tetap mensupport bagaimana usaha ini bisa jalan. Nanti kita lanjut lagi, guys ya. Pasti guys masih penasaran nih dengan apa yang saya ceritakan ini, ya. Terima kasih.